Jenis dan pembentukan identitas. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jati diri diartikan sebagai keadaan atau ciri khusus seseorang. 4 tipe jati diri. 1. Identitas individu yang alami. 2. Identitas individu yang terbentuk secara sosial. 3. Identitas kelompok yang alami. 4. Identitas kelompok yang terbentuk secara sosial. Tidak hanya melekat pada benda, seseorang, atau individu. Identitas juga menempel pada sebuah komunitas serta kelompok. Dilihat dari prosesnya, identitas bisa terbentuk secara alamiah atau sosial, warna kulit misalnya. Sementara dasar dari sebuah negara adalah jati diri atau identitas yang dibentuk atau disepakati oleh seluruh elemen yang ada di dalamnya. Keragaman atau kebinekaan adalah jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang memayungi sekaligus menghargai keragaman suku, bangsa, dan agama. Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia yang digali dari dasar tradisi masyarakat. Insinyur Soekarno mengatakan bahwa ia tidak menciptakan 5 sila tersebut, ia sebatas melakukan penggalian, hingga kemudian dirumuskanlah 5 mutiara hidup itu. Sebagai bangsa yang bericirikan Pancasila, maka 5 prinsip tersebut harus terinternalisasi dalam sikap dan perilaku. Kata Muhammad Hatta, Pancasila jangan hanya menjadi amal di bibir saja, tetapi tertanam dalam hati dan cerminan dalam amal perbuatan. Unit 2. Mengenal, menyadari, dan menghargai keragaman identitas. Sebagai makhluk sosial, ciri yang melekat pada manusia adalah keinginan untuk melakukan interaksi satu dengan lainnya. Interaksi sendiri berarti hubungan timbal balik yang dilakukan baik antar individu, antar kelompok, maupun individu dengan kelompok. Dalam interaksi dan proses mempengaruhi tindakan kelompok atau individu melalui sikap, aktivitas, atau simbol tertentu. Orang akan mengenal yang lain melalui proses interaksi tersebut. Melalui sosialisasi, seorang atau sebuah kelompok menunjukkan nilai-nilai yang dianutnya. Kita hidup dalam keragaman, tetapi ingin tetap berada dalam payung yang bisa mengayomi kebinekaan itu. Inilah hakikat dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Menghargai keragaman adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada hukum alam. Tuhan telah menciptakan manusia dengan segala keragaman identitas. Indonesia adalah negara yang memiliki 2 identitas sekaligus. Identitas pertama bersifat primordial atau jati diri yang berkaitan dengan etnis, suku, agama, dan bahasa. Identitas kedua bersifat nasional. Jati diri kita yang bersifat nasional ini, kita bersama-sama memiliki satu warna, satu identitas. Dengan begitu, keunikan Indonesia terletak pada keragaman sekaligus kesatuannya. Keragaman pada identitas kita yang bersifat primordial, sementara kesatuan dan persatuan terletak pada jati diri kita yang bersifat nasional. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural atau majemuk terbesar di dunia. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari agama, budaya, bahasa, etnis, dan adat istiadat. Kemajemukan Indonesia tergambar dalam lambang negara Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman Indonesia di satu sisi membawa berkah, tetapi di sisi lain dapat pula menjadi bencana. Keragaman dapat menjadi berkah jika dapat dikelola dengan baik. Ia dapat menjadi modal sosial atau social capital yang berharga bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya, dapat menjadi bencana jika tidak dapat dikelola dengan baik. Keragaman berpotensi menimbulkan konflik antar masyarakat. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk melestarikan keragaman Indonesia agar dapat menjadi modal sosial sekaligus mencegah potensi konflik di tengah masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan kolaborasi budaya. Dengan adanya kolaborasi budaya, antar masyarakat satu dengan masyarakat lain yang berbeda budaya akan terjalin komunikasi lintas budaya. Contoh kolaborasi budaya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti mengadakan pentas budaya dan kesenian secara bersama-sama yang melibatkan berbagai pihak. Indonesia adalah negara yang memayungi berbagai kebudayaan di dalamnya. Kebinekaan budaya difasilitasi dan dimajukan.
Tak hanya itu, Indonesia memfasilitasi segala macam ragam kebudayaan yang berkolaborasi dari Sabang sampai Merauke. Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan dari Aceh hingga Papua. Unit 5. Belajar dari kekayaan tradisi. Di negara Indonesia, semua kebudayaan memiliki posisi yang sama. Tidak ada budaya yang lebih unggul atau lebih superior dibandingkan dengan budaya lainnya. Semua warga negara dengan segala identitas kelompok yang melekat padanya, seperti agama, etnis, bahasa, dan lainnya, berada pada payung yang sama. Mereka dijamin untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya dan diberi kesempatan yang sama pula untuk mengembangkan dan memajukan kekayaan serta tradisi leluhurnya. Kebanggaan akan tradisi dan budaya sebaiknya tidak hanya berhenti sebatas perayaan saja. Tradisi tidak hanya perlu dilestarikan agar terjaga dari kerusakan. Lebih dari itu, tradisi harus terus dihidupkan sekaligus dikukuhkan. Nilainya perlu dipertahankan dalam situasi yang terus berubah. Tantangan yang dihadapi saat ini datang dari berbagai dimensi seperti sosial, ekonomi, dan budaya, serta berasal dari semua arah, seperti dari arah lokal, nasional, dan internasional.